Shalom, kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan kali ini. Sebelum kita akan masuk dalam renungan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan untuk hari ini dengan judul Kebahagiaan Sejati. Kekasih Tuhan, tidak ada orang dalam dunia ini yang tidak ingin bahagia. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Bahkan berbagai macam cara dilakukan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang berusaha mengejar harta yang banyak, ada yang berusaha mengejar kedudukan yang tinggi, dan hal-hal lain dilakukan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-73, Mazmur pasal yang ke-73 ini adalah pasal yang luar biasa ya. Kalau kita perhatikan, dimulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 menunjukkan bahwa pemazmur ya merasa cemburu melihat orang-orang fasik bahagia. Ya, firman Tuhan Mazmur 73 ayat yang keempat dikatakan, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka gemuk ya. Kemudian mereka tidak mengalami kesusahan manusia, ayat yang kelima. Ya, mereka berkalungkan kecongkakan, ayat yang keenam. Ya, mereka menyindir, ayat yang kedelapan. Ya, kemudian ayat-ayat selanjutnya menceritakan bagaimana sepertinya orang fasik itu begitu sukses ya. Mungkin kelihatan mereka uangnya banyak, mereka terkenal, sepertinya mereka sangat bahagia. Kemudian ayat yang ke-15, seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi pemazmur tidak mengerti kenapa orang fasik justru sukses, kenapa orang fasik justru bahagia, kenapa orang fasik justru mereka kelihatan berhasil, ya. Dan pemazmur menjadi cemburu dengan keadaan itu. Kekasih Tuhan, kadang-kadang kita juga demikian. Kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya mereka sukses. Mereka berhasil, mereka punya kedudukan yang tinggi. Rasa-rasanya kok mereka begitu bahagia, tidak seperti kita yang harus bergumul dengan berbagai hal. Namun kita perhatikan, dimulai dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kekasih Tuhan, ayat yang ke-17 memberikan gambaran yang luar biasa tentang orang fasik, bahwa kesudahan mereka lah yang membedakan mereka dengan orang benar. Ayat 18 menjelaskan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, dan segala hal-hal jasmani yang dimiliki oleh orang-orang fasik itu bersifat sementara. Dan inilah yang membedakan orang-orang fasik dengan orang benar. Karena orang benar
orang benar, apa yang dimilikinya? Orang benar memiliki sesuatu yang bernilai kekal. Kalau kita perhatikan, penulis juga berkata, ya, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, rasanya, ayat yang ke-21. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Ayat yang ke-23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Jadi penulis sedang menceritakan bahwa dia melihat orang-orang fasik itu hidupnya berhasil, sukses. Dan dia berusaha ingin tahu kenapa Tuhan mereka berhasil, kenapa mereka sukses sementara aku menderita. Ayat yang ke-21 menunjukkan bahwa dia menderita. Tapi yang membedakan dari ayat-ayat sebelumnya, perasaan cemburu itu sudah hilang, diganti dengan keyakinan yang luar biasa. Ketika dia berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Jadi masalah penulis ini belum selesai. Dia melihat, dia cemburu dengan keadaan orang-orang fasik. Ketika dia mengerti bahwa apa yang mereka miliki itu hanya sementara, bukan berarti masalah dia sudah selesai. Dia tetap masih ada dengan masalah yang sama. Tetapi yang membedakannya sekarang adalah responnya terhadap masalah. Dia berkata, apapun yang terjadi, aku tetap di dekatmu. Sederhananya seperti itu. Kemudian ayat yang ke-24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi orang fasik mendapatkan apa yang nilainya sementara, sementara orang benar mendapatkan kemuliaan yang kekal. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata yang luar biasa, kata-kata iman yang luar biasa yang terdapat di ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Kekasih Tuhan, inilah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati bagi orang benar adalah hidup dekat Tuhan. Firman Tuhan di ayat yang ke-17 berkata, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Kemudian ayat yang ke-8, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kekasih Tuhan, kebahagiaan sejati adalah hidup dalam kebenaran, di mana hidup kita dekat dengan Tuhan, yang adalah sumber kebenaran. Orang-orang fasik boleh kelihatannya berhasil, mereka kelihatannya sukses, mereka kelihatannya sehat, mereka kelihatannya baik-baik saja. Tetapi kesudahan mereka berbeda dengan orang benar. Mereka terjerumus dan jatuh. Apa yang mereka miliki adalah hal yang bernilai sementara. Sementara orang benar memiliki hal yang bernilai kekal. Apa itu? Kebahagiaan sejati. Hidup dalam kebenaran dan hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah hidup dekat dengan Tuhan. Mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang terluka, mungkin keluarga kita sedang ada masalah, mungkin pekerjaan usaha kita sedang ada masalah, mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang berat. Tetapi pilihlah untuk hidup tetap dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena di sana ada kebahagiaan sejati. Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, Tuhan yang menopang hidup kita, Tuhan yang membela kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Apapun yang terjadi, tetaplah hidup
dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Dan itulah kebahagiaan sejati. Amin. Tuhan memberkati. Kekasih Tuhan, selanjutnya seperti biasa kita akan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan baru untuk kembali semangat dan berjuang dalam iman percaya kami. Saat ini kami kembali berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Kekasih Tuhan yang sakit COVID, atau ada kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit diabetes, mengalami sakit tekanan darah tinggi, mengalami sakit tekanan darah rendah, mengalami sakit jantung, mengalami sakit lambung. Kekasih-kasih Tuhan yang sedang mengalami sakit kepala, sakit saraf terjepit, yang kakinya sakit sehingga sulit berjalan. Kekasih-kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit liver, mereka yang mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Kekasih-kasih Tuhan yang sedang mengalami sakit kanker, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Kekasih-kasih Tuhan yang sedang mengalami masalah sehingga rumah tangga menjadi kacau dan bahkan terancam untuk perceraian. Kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar sehingga tidak ada perceraian. Tuhan juga menolong kekasih-kasih Tuhan yang mengalami masalah ekonomi. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi. Kekasih-kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati buah kandungan mereka agar memiliki keturunan yang baik. Kekasih-kasih Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan tolong berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergumulan dalam studi, pergumulan yang lainnya, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan